Ketua DPRD Lombok Barat lalu Ivan Indaryadi bersama Wakil Ketua Tarmizi, unsur pimpinan Komisi 2 dan 3, serta anggota Dewan lainnya melakukan inspeksi mendadak ke kawasan pesisir Sekotong, tepatnya di Desa Persiapan Pesisir Emas. Kunjungan ini dilakukan menyusul laporan masyarakat nelayan yang merasa keberatan dengan aktivitas sebuah perusahaan budidaya mutiara yang diduga menguasai hingga 60 hektar wilayah laut untuk pengembangbiakan dan produksi kerang mutiara. Menurut Ketua DPRD, kehadiran mereka di lokasi ini bukan tanpa alasan. Ada kekhawatiran persoalan baru akan muncul jika rencana perusahaan itu berjalan tanpa keterlibatan masyarakat nelayan secara menyeluruh. Ivan menegaskan meskipun izin perusahaan berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, seharusnya ada koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. DPRD Lobar pun akan menyurati perusahaan tersebut untuk melakukan klarifikasi dan sosialisasi ke masyarakat. Kita turun sejak hari ini hari karena ada beberapa warga masyarakat yang sudah masuk laporannya PT Alif ini. Jadi kita turun di sini bersama anggota dan komisi untuk mengecek lokasi tersebut dan kegiatan tersebut di sini. Nah, kira-kira apa yang menjadi kekhawatiran dari pihak Dewan sendiri sampai harus turun ke sini? Yang kita khawatirkan nanti ini, karena itulah pentingnya untuk dari pihak perusahaan ini untuk melakukan rutin sosialisasi ke desa, dusun, dan melibatkan masyarakat dan para nelayan untuk menjelaskan. Yang khawatirkan kita ini adalah jangan sampai nanti izin sudah keluar, ini kan luas sekali loh, sekitar 60 hektar. 60 hektar ini jangan sampai masyarakat nanti turun melakukan kegiatan untuk mencari ikan, dikira mencuri nanti. Nah, tadi kan sempat dari hasil wawancara dengan Pak PLT Kadis Kelautan bahwa tidak ada apa-apa yang kita peroleh dari perusahaan ini karena izinnya kan langsung dari pusat masuk, tidak ada PAD. Kira-kira tanggapannya seperti apa? Biarpun ini dari provinsi, tapi sedikit tidak dia kan harus berkoordinasi komunikasi dari pihak Pemda, dinas terkait seperti dinas kelautan gitu kan, supaya tidak ada miskomunikasi lah. Terus langkah selanjutnya dari Dewan sendiri seperti apa nanti? Kami akan menyurati, akan panggil. Kapan kira-kira? Minggu ini akan kami panggil lagi, kami surati. Kami akan undang semua tokoh masyarakat, kepala desa dan kepala dusun, terutama para nelayan. Sekotong? Iya, Sekotong, terkait masalah laporannya. Ketua Komisi 2 DPRD Lobar, Haji Husnan Wadi, juga menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk menghalangi investasi, melainkan memastikan prosedur diikuti dan suara masyarakat terdengar. Jadi ini kan ada laporan Pak Kades terhadap kegiatan di sini. Kita tidak melarang investasi yang ada di sini, namun permasalahannya di masyarakat. Nah, laporan itulah tidak ditindaki sebagaimana apakah benar laporan itu yang kita telusuri. Itu saya. Kira-kira tanggapan sih dengan keberadaan ini? Ya, belum kita tahu, makanya kita lihat. Adapun izin-izin yang keluar kita akan pertanyakan nanti di dalam seperti apa sesuai prosedur dan apakah masyarakat semuanya dilibatkan. Itu yang kita ingin tahu faktanya. Ini perusahaan apa? Alif. PT Alif katanya. PT Alif. PT Alif Ya. ya? PT Alif. Sementara itu, anggota Komisi 2 lainnya, Munawir Haris, menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat sebelum izin dikeluarkan. Ia menyampaikan jika ada keberatan dari masyarakat, seharusnya proses perizinan tidak dilanjutkan begitu saja. Pertama, terkait ini kan namanya kita daerah ini kan apapun yang menjadi kewenangan pusat, pasti kita akan dukung namanya kepentingan pada pusat. Makanya dalam hal ini kita kan sebentar lagi bikin pansus terkait RT RW. Ini mananya adalah kepastian bagi investor. Namun kedatangan kami ini kan turun terkait laporan masyarakat ada keberatan. Mohon maaf, negara tidak akan mengeluarkan izin kalau ada keberatan masyarakat. Kita tidak bisa pungkiri misalkan PT Alif sudah membayar PNBP atau apapun namanya, itu kan hanya proses. Tapi ketika ada persoalan masyarakat, lebih-lebih ada keberatan, tidak mungkin Kementerian Perikanan itu akan melakukan izin.
Ini makanya yang kita cross check biar tidak salah lah begitu dalam mengambil sebuah keputusan nanti di lembaga. Itu aja barangkali. Dari sisi Komisi 3, Ketua Komisi Fauzi memfokuskan perhatian pada dokumen pendukung seperti surat kesepakatan masyarakat. Menurutnya, perusahaan harus melibatkan semua nelayan yang terdampak, bukan hanya dari 2 desa saja. Terutama kami di Komisi 3, satu, mempelajari dulu terkait dengan persuat PT Alif ini yang terkait dengan PMBP-nya jelas per bulan Maret sudah keluar. Tapi kami di lembaga DPRD khususnya Komisi 3 menyoroti ya PNBP ini kewenangan pusat. Tapi pendukung-pendukung PNBP ini adalah ada yang namanya surat kesepakatan masyarakat. Dan surat kesepakatan karena ini ranahnya laut yang harus dilibatkan itu betul-betul nelayan. Tapi informasi yang kami temukan per hari ini, surat kesepakatan dengan masyarakat itu hanya ada dengan masyarakat desa Sekotong Barat dan di sebagian dari desa Persiapan. Sedangkan nelayan-nelayan yang ada di Kecamatan Batu Sekotong ini kan bukan hanya dari 2 desa ini. Nah itu dia, dalam hal ini kami tidak menyoroti surat kesepakatan itu dari desa mana, tapi dari unsur nelayan, toh dia itu ada di Gili. Ya 3 Gili itu kan tetap ada nilai yang harus ada, secara asumsi kami itu harus ada dalam surat kesepakatan ini, terutama yang berkaitan dengan nelayan. Kemudian langkah dari Komisi 3 sendiri terkait ini seperti apa nantinya? Kalau kami kan hari ini kami turun itu atas dasar ada surat keberatan atau ada suara keberatan dari masyarakat, khususnya nelayan. Dalam hal ini itu kami tidak lanjuti, walaupun sekali lagi wewenang NBP ini adalah pemerintahan pusat, tapi dasarnya itu yang harus kita cari tahu. Dalam hal ini tidak mungkin ada keberatan masyarakat kalau dilibatkan dalam surat kesepakatan dari awal rekomendasi ini. Rekomendasi terbit ke PNBP ini kan kesepakatan dengan masyarakat. Hari ini kita mendengar dan masyarakat bersuara tentang keberatan tidak dilibatkan. Itu udah titik awal kita masuk di situ. Kepala Dusun Labuan Petung Sahdan membenarkan bahwa pihaknya maupun pemerintah desa belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk aktivitas perusahaan tersebut. Jadi sesuai daripada hasil sosialisasi PT Alif tersebut, memang sebagian nelayan itu dilibatkan, diundang dari wilayah Sekotong Barat sama desa Persiapan Pesisir Mas. Di situ di hasil kesepakatan itu mereka menerima, artinya namun masih seperti apa yang disampaikan dari Pak Dewan Komisi 3 tadi, bahwa memang di wilayah Sekotong ini banyak para nelayan, jadi itu harus dilibatkan. Namun saya selaku kepala dusun di wilayah tempat di mana PT Alif ini dibangun hanya bisa menerima dalam arti kesepakatan yang disepakati oleh para nelayan atau tokoh-tokoh masyarakat. Tapi ada semacam rekomendasi enggak yang dikeluarkan oleh pihak dusun? Oh tidak ada. Baik mau dari desa, dusun itu saya sudah konfirmasi tidak ada rekomendasi dikeluarkan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat Haji Ahmad Rozi mengaku tidak memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut karena izin diperoleh langsung dari pusat melalui rekomendasi Pemprov NTB. Ia menyebut Pemkab Lobar baru akan terlibat setelah produksi dilakukan, itu pun sebatas penerbitan surat keterangan asal. Kalau kita dari Pemda Lombok Barat tidak ada hubungan karena izinnya itu langsung ke pusat. Rekomendasi hanya dari provinsi saja. Kalau kita tidak ada rekomendasi apapun tidak ada. Hanya kita kalau sudah produksi itu hanya kita menggunakan surat keterangan asal saja. Tapi apakah tidak ada semacam rekomendasi yang dikeluarkan dari Tidak ada. Karena laut ini adalah punyanya provinsi karena pusat gitu. Kalau kita hanya daratannya aja. Gitu. Kalau daratannya oke, masih kita punya kita gitu. Kalau penggunaan darat sendiri? Itu kita punya.
Artinya ada semacam Ada, ini kan IMB jatuh dia di sini. Nah itu pengurusannya bukan melalui kita juga langsung ke sana kan. Kita memang ada si pegawai kita di sana kan untuk pengurusan segala-galanya ada di perizinan terpadu. Semuanya langsung ke sana, tidak ada melalui rekomendasi dari Dinas Kelautan sekarang gitu. Artinya poinnya dari Dinas Kelautan sendiri tidak tahu menau. Tidak tahu menau. Wah, Pak Kades, berapa luas lahan yang dipakai? 60 hektar. 60 hektar. Iya, semuanya 60 hektar. Itu semuanya untuk gini ya? Untuk produksi itu aja. Iya. Ini apa sih sebenarnya, perusahaan apa sih sebenarnya? PT Alip. namanya Alip ya, Alip. Dia kan baru mau produksi, ini belum masih pra produksi dulu, segala sesuatu sudah disiapkan sebelumnya. Tetapi karena adanya keberatan masyarakat sehingga kita dengan beserta dewan itu turun. Ini mutiara ya? Mutiara. Tapi kalau dengan keberadaan ini imbasnya bagi kita sendiri, Lombok Barat sendiri seperti apa? Imbasnya untuk kelebihan kelebihannya ya nggak ada semua. Bahkan kita untuk kalau sudah produksi surat keterangan asal pun kita tidak bisa kan dasar kita tidak ada untuk menganggut segala sesuatunya. Ada PAD yang kita dapat dari sini? Ada. Namun meski wilayah laut yang digunakan cukup luas, aktivitas ini belum memberi dampak apapun terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dan DPRD menegaskan mereka turun ke lapangan demi memastikan aspirasi masyarakat nelayan tidak diabaikan.